Untuk protokol saya sendiri lagu buka keluarga Bapak Hasimatupang, apakah sudah ada? Belum. Doa buka Bapak M. Siahaan, apakah sudah ada? Sudah. Ibu S. Siahaan. Lagu pujian keluarga Sariman Mursewan. Firman pengantar doa oleh Pendeta Estar Dede. Untuk pendoa pertama Bapak T. Tambunan. Yang pendoa kedua Ibu M. Panjaitan. Pendoa ketiga Somti Situmorang. Lagu penutup keluarga Pendeta B. Situmorang. Hadir. Malam. L. Situmorang. Selamat malam, Panemangan Manado. Selamat malam keluarga Pangemangan. Malam Pendeta. Pendeta yang biasa bicara ketua deh. Belum ada Silim. Udah. Selamat malam keluarga Situmorang. Selamat malam, Pak Pendeta. Selamat malam keluarga Tambunan. Selamat malam. Selamat malam Ibu Wijaya. Nanti ke sana ya juga. Lagi mati. Co-host belum ada. Halo Cik Peggy. Co-host artinya membantu. Tadi pakai komputer ya. Co-host sama host dia tuh pengacara. Co-host bagian pengacara. Hormat. Ada dibilang. Ada. Iya yang Ya. Oscar. Suaranya bisa dengar. Jika Anda mengkonsumsi satu kali Lin kali ya. Dia belum geser-geser. Selamat malam Tante Lin. Selamat ada Sumber Mata. Selamat malam, Pendeta. Ellen, baru ulang tahun kok udah ngantuk. Atau Peggy.
Selamat malam keluarga Om Boy. Bawa lagi di belakang. Selamat malam keluarga Pendeta Pardede. Malam. Malam. Bukan kamu. Selamat malam Pendeta Simbolon. Banyak pendeta. Kalau kita taruh di sini kan kita bagus posisi, tapi kalau di sini kita kayak tidur. Kenapa kamu ini? Lihat tadi tidak punya stella. Ada begini juga. Kayak tidak punya Cuma stella. kepala doang. Kita tidak tahu kelihatan apa. Oh sih, itu sesuai itu. Sesuai. Iya. Hari pertama kita ikut itu kan pegang-pegang terus. Keluarga bagaimana pakai HP? Ya. Apa pendeta? Ibu pakai HP? HP ya. Boleh mungkin dimiringin supaya lebih luas. Diapain? Tidurin HP-nya supaya lebih luas. Diginiin. Dimiring. Ya betul. Oh gitu. Sudah. Ya, kan lebih luas. Nanti kelihatan kalau ngantuk. Mana kita? Pendeta Sumarta. Iya, dia yang kedua. Oh, maka itu kita kecil kelihatan selama ini karena berdiri. Ini lebih lebar. Iya. Memang oma-oma ini. Oma-oma ini. Selamat ulang tahun teman-teman. Marlisa, panjang. Happy birthday. Terima kasih. Birthday to you. Iya. Happy birthday, Tante. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Tante. Terima kasih Mawar. Siapa ulang tahun? Semoga tetap cantik. Amin. Sehat yang perlu. Sehat-sehat, semangat. Selamat ulang tahun, Tante. Keluarga yang teman kamu itu ya. Mana? Bahagia. Kamu siapa nama temanmu? Yeni mana? Tapi lain ini di PKK. Oh, Baiklah, kita mulai acara sama tuh. berdoa kita. Oh iya. Terima kasih ya sama Michael tadi secara khusus. Karena sudah jam 7, kita mulai acara kita. Sebelumnya kita berdoa, berdoa 77 yang dipimpin oleh Saudari Billy Manawan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini, di mana kami sudah siap untuk memulai acara 100 hari berdoa kami Tuhan. Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kami teringat akan jam kami berdoa, di mana kami mau memohon tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, jaga hati kami Tuhan, jaga kaki kami kemana kami melangkah, dalam setiap pekerjaan tangan kami, biarlah kami selalu dicurahkan oleh Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin kami, terutama dalam sedang melewati masa-masa. Serahkan juga acara pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, bernyanyi dari lagu buka, lagu Sio nomor 422 oleh keluarga Bapak Hasimatupang.
Yesus sahabat terindah yang menghapuskan dosa, segala pergumulan kita, serahkanlah dalam doa. Berapa susah kita tanggung, berapa suka pun lenyap, karena kita tak bertekun dalam doa yang tetap. Kalau datang pencobaan, kesukaran dan duka, jangan putuslah harapan, serahkanlah dalam doa. Adakah teman setia seperti Yesus Tuhanmu, yang mengerti keluh dalam doa yang sungguh. Bila kita jadi lemah dan beban berat rasanya, Yesuslah penolong kita dalam doa. Jikalau temanmu undur, haraplah pada Tuhan. Ia perisai dan penghibur yang memberi perlindungan. Doa buka dibawakan oleh Bapak M. Siahaan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersenayam di dalam kerajaan surga, dan puji nama-Mu oleh karena kebaikan Tuhan. Tuhan telah memberkati kami pada hari ini, dan kiranya Tuhan juga memberkati kami pada acara 100 hari berdoa ini. Kiranya Tuhan mengurapi kami semua, seperti saudara-saudara kami yang mengambil bagian. Kiranya Tuhan memberkati mereka agar mereka boleh bersaksi dengan baik, sehingga melalui kesaksian itu kami boleh berkat dari situ. Dan kami juga berdoa untuk kiranya Tuhan memberikan Zoom ini, online ini dengan baik, agar kami boleh mendengarkan dengan baik, sehingga kami boleh menerapkan semua yang kami dengarkan. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, dan ampuni dosa kesalahan kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mendengarkan kesaksian yang dibawakan oleh Ibu S. Siahaan. Selamat malam bagi kita semuanya. Apakah suara saya terdengar? Di depan. Jelas, Anda. Jelas ya. Terima kasih untuk kesempatan ini yang diberikan bagi saya untuk memberikan kesaksian pada malam hari ini. Kalau disuruh memberikan kesaksian, banyak yang bisa kita saksikan dari kebesaran kita semua. Tapi kalau kita cerita nanti sampai panjang, mungkin nggak cukup beberapa jam untuk Zoom ini. Tapi saya bisa katakan kalau saya dan keluarga
bisa hadir mengikuti acara Zoom ini, itu semua karena Tuhan. Saudara, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya akan bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit RSMH sebagai pusat rujukan COVID-19. Memang saya adalah perawat stroke. Kalau secara proses masuk alur pasien, sebenarnya saya nggak pernah tidak bersentuhan langsung dengan orang-orang penderita COVID. Tetapi ada kalanya pasien-pasien yang datang itu pada awalnya dia tidak terdeteksi, tetapi ketika kita sudah rawat, ternyata ada gejala-gejala yang mengarah ke sana, kemudian dirujuk, dan ketika diperiksa swab-nya, ternyata hasilnya positif. Nah, ini yang tidak kita duga. Baru-baru ini, teman satu ruangan saya, dia suaminya bekerja di IGD, ternyata suaminya positif COVID. Dan akhirnya mereka, teman saya dan suaminya bersama dengan kedua anaknya yang masih SD, mereka sekarang diisolasi di Wisma Atlet Jakabaring. Saudara yang terkasih, pada saat mendengar itu tentu kita jadi takut. Saya juga, begitu kami ditanya, ternyata kami semua kontak dengan teman kami nih, yang namanya teman, kita tetap satu dinas, sama-sama bekerja. Dan pada tadi pagi mereka sudah di-swab di Wisma Atlet. Mereka menunggu hasil. Nanti kalau mereka diketahui hasilnya positif, istri dan anak-anaknya, mungkin kami satu ruangan juga akan di-swab dan diperiksa apakah kami juga positif atau tidak. Oleh karena itu, seperti Tuhan katakan, kesusahan mau berpikir ke arah yang negatif. Saya cuma berharap perlindungan dari Tuhan buat saya, buat keluarga kami, agar kiranya kami dijauhkan dari hal tersebut. Tetapi kalaupun ketika diperiksa teman saya positif, kemudian kami diperiksa kami positif, saya pikir Tuhan punya rencana untuk kami semuanya. Saudaraku yang terkasih, yang mau saya saksikan pada saat hari ini, dengan banyaknya kasus COVID, apalagi yang sekarang Palembang ternyata lebih tinggi untuk terinfeksi dalam minggu-minggu terakhir ini, dan banyak yang terinfeksi itu adalah petugas-petugas kesehatan. Minggu sebelumnya, saya sebagai perawat stroke, ternyata banyak yang takut berobat ke RSMH. Walaupun mungkin punya masalah kesehatan tentang stroke, tapi takut berobat. Akhirnya pasien saya kosong. Dan karena pasien saya kosong, lalu kami diperbantukan di ruangan lain. Suatu pagi waktu itu saya ditetapkan untuk membantu teman saya yang bekerja di penyakit jantung. Ketika operan pagi, diceritakan bahwa ada seorang ibu muda yang sekitar berusia 26 tahun, 3 kali melahirkan tetapi 2 anaknya meninggal pada saat sesudah lahir. Kemudian anak yang hidup sekarang ini juga dalam keadaan tidak sehat, dan ibu muda itu mengalami rasa sesak napas, kemudian gangguan irama jantung, dan teman-teman yang mengoperkan itu beritahu kepada kami bahwa mereka sudah mencoba mengambil sampel darah dari ibu tersebut. Ada yang tidak berhasil, tetapi ketika berhasil, darah yang dikirim ternyata tidak bisa diperiksa. Sepertinya ibu tersebut mengalami gangguan pembekuan darah. Jadi mereka katakan kepada kami bahwa kami akan bertugas untuk mengambil sampel ulang kembali. Tapi ternyata kesulitannya bukan cuma di situ, tapi dikatakan juga bahwa ibu ini kita konsulkan ke tim COVID di rumah sakit, dan kita sedang tunggu jawaban apakah ibu ini positif atau tidak karena ada flek di paru-paru. Pada saat mendengar hal tersebut, sudah pasti kami yang bertugas pada dinas pagi yang akan meneruskan pekerjaan mereka merasa galau ya, apa yang harus kami lakukan. Tetapi yang namanya tugas, kalau diserahkan tugas seperti itu, maka kita harus, mau nggak mau, kita harus lakukan dan kerjakan. Yang kami pikirkan adalah
Kalau teman-teman kami sangat sulit mengambil sampel darah ibu tersebut karena katanya pembuluh darahnya sangat kecil, kemudian tidak terlihat, dan ibu tersebut kurang kooperatif, dia selalu mengeluh sakit-sakit gitu. Lalu berarti kami yang akan mengambil darahnya butuh waktu yang lama untuk kontak dengan beliau. Lalu teman saya katakan, saya akan mencoba ambil darahnya. Dia masuk duluan, kemudian dengan berpakaian APD yang seperti Bapak dan Ibu saudara-saudari yang lihat, dengan baju yang seperti astronot tersebut, sebenarnya baju itu sangat tidak nyaman buat kami pakai. Karena suhu sedingin apapun kami tetap merasa gerah dengan baju tersebut. Ditambah lagi dengan adanya masker yang namanya masker N95 itu, sebenarnya karena kami tidak terbiasa pakai itu, rasanya kita sebagai petugas aja sesak napas. Bahkan kita bisa mendengar hembusan napas kita sendiri karena kita merasa sesak. Jadi kita harus pintar-pintar mengatur cara kita bernapas agar kita bisa bernapas dengan normal. Nah, berpakaian seperti itu dan masuk ke ruangan untuk mengambil darah ibu tersebut, teman saya lakukan. Saya berdoa, ya Tuhan, semoga teman saya berhasil. Kalau teman saya berhasil, berarti saya tidak perlu lagi masuk ke ruangan tersebut. Tetapi ketika saya melihat teman saya dengan muka murung, saya sudah bisa tahu kalau ternyata dia juga gagal mengambil darah pasien tersebut. Lalu saya katakan, oke, kalau begitu berarti saya yang harus ambil. Jadi pada saat memasuki kamar tersebut, rasanya seperti masuk ke medan perang, di mana di dalam sudah ada musuh yang akan mencengkeram. Pada saat saya masuk, lalu saya sapa ibu tersebut, saya sebutkan namanya, saya katakan saya Suster Yanti, saya bertugas pagi ini dan saya akan mencoba mengambil darah ibu. Saya lihat ibu tersebut sepertinya sudah putus asa, karena sudah beberapa kali diambil dan tidak berhasil. Pada saat berhasil juga tidak bisa diperiksa darahnya. Dia hanya bisa mengangguk lemah pada saat itu dan dia ditemani oleh ibunya. Pada saat saya duduk, saya mencoba mencari-cari di mana saya bisa ambil darahnya, di mana saya bisa menusukkan jarum untuk mengambil darahnya. Pada saat saya raba dan saya pegang, dia sudah mengeluh kesakitan. Saya mengerti kenapa dia kesakitan, karena sudah banyak bekas jarum suntik yang sudah ada di lengannya. Pada saat dia katakan sakit, lalu saya katakan, ibu, saya belum menusukkan jarum tersebut, saya cuma mencari tahu di mana lokasi yang akan saya ambil. Ibu tarik napas, rileks, begitu ya. Lalu ketika saya mencoba mencari, saya ada ketemu satu titik, tapi ketika saya mencoba melihat dengan jelas, karena saya tidak terbiasa memakai face shield itu tutup wajah itu, pada saat itu tutup wajahnya hanya terbuat dari plastik mika, saya merasa kesulitan untuk melihat pembuluh darahnya tersebut. Lalu saya pikirkan, pandangan saya sudah mulai bergoyang-goyang karena nggak fokus. Mana saya pakai kacamata, kemudian ditambah dengan lapisan plastik mika, jadi sudah mulai bergoyang-goyang dan saya pikir saya nggak nyaman dan saya nggak bisa melakukan hal tersebut. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya nggak bisa. Ini saya bahkan nggak bisa melihat dengan jelas dengan menggunakan penutup wajah ini. Bolehkah saya bertanya ke Tuhan, bolehkah saya membuka? Saya tahu pasien ini mungkin corona dan ini berbahaya buat saya, tapi Tuhan, berikan saya kekuatan, berikan saya imun yang kuat. Apakah yang harus saya lakukan dengan hal ini? Lalu begitu saya berdoa dalam hati pada saat itu, sepertinya saya disuruh, baik, buka penutup mukamu. Saya buka. Saya pikir kalau saya bertanya ke Tuhan, saya berdoa, Tuhan jawab, saya pikir itu jawabannya. Saya buka, saya mulai menusuk kepada lengannya yang saya pikir di situ ada pembuluh darahnya. Saudaraku, yang terjadi pada saat itu, begitu jarum
ditusukkan ke lengannya, ada sedikit darah yang keluar, tetapi ketika saya tarik kembali, ternyata darahnya macet di situ. Jadi jumlah darah yang dibutuhkan masih kurang. Saya berdoa lagi ke Tuhan, Tuhan, saya ini orang berdosa. Saya orang berdosa ini kasihan kepada ibu ini. Saya tahu engkau lebih kasihan kepada, lebih berbelas kasihan. Saya ingat bagaimana Yesus menyembuhkan orang pada saat yang saya baca di Alkitab, bahwa dia sangat penuh dengan belas kasihan. Tuhan, izinkan saya untuk mengambil darah ibu ini, dan berhasil. Saya berdoa pada saat itu. Lalu saya mencari lagi, sepertinya tidak ada titik, saya pikir. Tetapi seperti ada satu suara bilang, cari di dekat siku. Secara pengalaman saya selama berbelasan tahun mengambil darah, saya belum pernah mengambil di situ. Dan saya pikir, apakah mungkin ada pembuluh darah di situ? Tetapi sepertinya Tuhan suruh saya di situ, gitu ya. Saya ingat pengalaman Petrus pada saat dia menjala di sana. Mereka berusaha sepanjang malam sampai siang, nggak ada ikan. Tapi kata Yesus, tebarkan jalamu ke sebelah yang sebelah, saya lupa situ sebelah kanan atau sebelah kiri. Tapi pada waktu siang hari, sesuatu yang tidak mungkin, tapi dia mau lakukan karena dia rasa itu apa? Itu perintah Tuhan. Saya ingat kata Petrus itu, karena engkau yang menyuruhnya, akan saya lakukan. Saat itu saya berpikir seperti itu. Lalu saya bilang, Tuhan, karena engkau yang menyuruhnya, saya akan lakukan. Saudaraku, pada saat saya menusukkan jarum di situ, ya, begitu masuk, saya tarik, belum ada darah yang keluar. Tetapi suara itu bilang lagi, tusukkan lebih dalam. Kemudian saya tusukkan lebih dalam lagi. Dan puji Tuhan, akhirnya saya heran sendiri, darah itu mengalir dengan lancar sekali. Seperti saya pikir, ini darah arteri atau vena? Saya pikir seperti itu, tapi entah itu arteri atau vena, Tuhan sudah membuat saya berhasil untuk mengambil darah ibu ini. Dan saya tidak menambah beban dari ibu tersebut. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Dan rasanya saudara, pada saat saya keluar dari kamar tersebut, pada saat teman melihat apakah saya berhasil atau tidak, pada saat saya bilang, saya bisa berhasil mengambilnya, ada rasa lega bagi kami semua, bahwa kami berhasil untuk melakukan tugas tersebut. Dan inilah salah satu kepuasan terbesar kami petugas kesehatan, bila kami berhasil melakukan tugas kami dengan baik, dan bila pasien yang kami rawat itu sembuh dan pulang ke rumah. Puji Tuhan, pasien tersebut akhirnya beberapa hari kemudian dia bisa pulang ke rumah. Saudaraku, ini mungkin kesaksian yang sangat sederhana, tetapi saya berpikir ini adalah satu pertolongan yang sangat besar yang Tuhan lakukan bagi kami para petugas kesehatan ini. Kami juga minta doanya, seperti saya katakan tadi, bila mana teman saya yang di-swab pada hari ini, dia positif, mungkin giliran kami akan di-swab satu persatu dalam satu ruangan tersebut. Tolong doakan kami agar Tuhan memberikan kami imun yang kuat dan iman yang kuat dalam melakukan tugas kami ini. Terima kasih. Terima kasih atas kesaksian yang dibawakan oleh Ibu Esihaan. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh keluarga Sariman Nursewan. Dalam naungnya kami selamat sejahtera, meski gelap melanda badai timpa. Aku percaya Tuhan memelihara, aku di
menjadi umatnya. Dalam naungan-Nya, siapa dapat meraikan? Jiwaku tinggal dalam naungan-Nya, kekallah keselamatan. Dalam duka ku berlindung di naungan-Nya, lalu hatiku menjadi tenang. Sering dunia tak dapat menghiburnya, pada Tuhan terhimpun dan senang. Dalam naungan-Nya, siapa dapat meraikan? Jiwaku tinggal dalam naungan-Nya, kekallah keselamatan. Dalam naungan-Nya, indahnya sukacita, ku berlindung dari pencobaan. Dalam naungan-Nya yang jahat tak berkuasa, dalam Yesus kekal keselamatan. Dalam naungan-Nya, siapa dapat meraikan? Jiwaku tinggal dalam naungan-Nya, kekallah keselamatan. Terima kasih lagu pujian yang dibawakan oleh keluarga Sariman Nursewan. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman penghantar doa yang dibawakan oleh Pendeta S. Pardede. Selamat malam buat kita. Tolong host bisa diizinkan untuk share. Karena ada kata-kata host tidak mengizinkan. Baik, tolong kepada host diizinkan untuk share screen. Enable share screen. Bentar ya. Itu sudah bisa? Klik di ini, di protection itu. Enable. Coba, udah belum? Oke. Yuk. Oke, baik. Selamat malam buat kita semuanya. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada Kak Yanti yang sudah bawa kesaksian yang luar biasa. Begitu juga dengan keluarga Om Sariman atas lagu pujian yang indah. Dan pada malam hari ini sebelum kita berdoa, adapun judul dari pengantar doa kita adalah komitmen kepada sahabat-sahabat. Ya, komitmen kepada sahabat-sahabat. Pasti setiap orang atau setiap kita yang mengikuti Zoom pada saat ini pasti mempunyai sahabat. Dan
kita adalah makhluk sosial. Tidak ada orang yang bisa hidup seorang diri. Masing-masing kita membutuhkan orang lain. Khususnya pada masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Bahkan boleh kita katakan pada masa-masa seperti sekarang ini yang walaupun mungkin dari segi fisik ada physical distancing, tapi kenyataannya dari segi sosial kita lebih banyak kontak dengan sahabat-sahabat kita pada saat ini. Karena mungkin sebelum-sebelumnya oleh karena kesibukan pekerjaan jarang-jarang kita bisa memberikan perhatian kepada sahabat-sahabat kita. Tetapi pada saat ini kita begitu banyak memberikan perhatian kepada sahabat-sahabat kita. Bukan hanya sahabat-sahabat atau saudara-saudara teman seiman, tetapi juga tetangga, bahkan ada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan memang sebagai sahabat, kita harus mempunyai komitmen untuk saling menolong, saling menguatkan satu sama lain. Walaupun dunia berkata, biasanya kalau pada waktu kita senang, pada waktu kita suka banyak sahabat-sahabat kita. Tapi pada waktu kita menderita, pada saat kita mungkin punya problema, kadang-kadang kita sulit menemukan teman atau sahabat sejati. Nah, sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus, tentu kita harus mengikuti teladannya bahwa kita dapat menjadi sahabat sejati bagi sahabat-sahabat kita. Dan kita mempunyai komitmen penuh untuk peduli kepada sahabat-sahabat kita, khususnya pada masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Ayat yang diambil tertulis dalam Amsal 18 ayat 24. Amsal 18 ayat 24 berbunyi demikian. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Tentu kita semua yang hadir di sini rindu menjadi sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Bahkan saya secara pribadi merasakan, ya, dalam kehidupan pelayanan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, saya merasa saya lebih dekat dengan sahabat-sahabat seiman yang memperhatikan saya, yang kadang-kadang lebih karib daripada saudara sendiri. Dan ini sering kita alami, apalagi kalau kita adalah seorang perantau. Ya, boleh dikatakan saya merantau mulai dari usia 22 tahun. Dan orang-orang yang ada di sekitar saya yang menjadi sahabat saya. Karena mereka yang lebih banyak waktu bertemu dengan saya. Dan saya pun harus menjadi sahabat bagi orang-orang yang ada di sekitar saya. Dan sahabat yang baik adalah sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Dan untuk ini dibutuhkan komitmen. Contoh dalam Alkitab, persahabatan yang luar biasa diperagakan oleh Jonathan dan Daud. Yang walaupun sebenarnya kalau kita lihat, Jonathan dan Daud dari segi politik sebenarnya merupakan rival. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita tahu bahwa Jonathan adalah putra mahkota, anak dari Raja Saul, yang dari segi politik seharusnya menjadi pewaris tahta setelah Saul. Tetapi karena Jonathan tahu, ya, bahwa sahabatnya Daud telah diurapi oleh Allah untuk menjadikan dia raja. Persahabatan ini, ya, persahabatan yang begitu dekat antara Jonathan dan Daud tetap bisa terjalin. Dikatakan Jonathan yang secara keturunan seharusnya mewarisi tahta, menyadari bahwa dirinya telah dikesampingkan oleh keputusan ilahi dan menyerahkan tahtanya kepada rivalnya, sahabat yang paling setia, sahabatnya yang paling lemah lembut dan setia. Dan dia pun melindungi hidup Daud walaupun membahayakan hidupnya. Karena kita tahu bahwa dalam ceritanya, ya, bahwa beberapa kali Daud harus menyelamatkan, maksudnya beberapa kali Jonathan harus menyelamatkan Daud, ya, dari kejaran atau niat jahat ayahnya Saul. Dalam Education halaman 157 dikatakan bahwa nama Yonatan tercatat di sorga dan berdiri di atas bumi sebagai seorang saksi
terhadap keberadaan dan kuasa dari kasih yang tak mementingkan diri sendiri. Ya, ini adalah teladan yang perlu kita teladani. Roh tidak mementingkan diri sendiri. Yang walaupun dalam satu sisi Daud adalah rivalnya dalam menuju tahta. Tetapi oleh karena Allah sudah memilih Daud, Jonathan menyerahkan itu semua ke dalam tangan Allah dan dia mendukung sahabatnya. Bahkan dikatakan dia rela mati untuk sahabatnya. Dia melindungi sahabatnya dari kejaran ayahnya Saul. Ini satu persahabatan yang luar biasa. Saudara-saudara, pada zaman sekarang ini, ya, tentu kita harus menyadari bahwa kita semua adalah penata layan sebenarnya. Segala sesuatu yang ada pada kita adalah ada milik Allah. Termasuk posisi jabatan kita, termasuk hidup kita, harta kita, itu semua adalah pemberian Allah. Itu makanya kita harus pertanggungjawabkan itu semuanya untuk Allah. Itu makanya dalam mengelolanya, termasuk jabatan kita, apapun itu posisi, ya, dikatakan kita harus menjadikan Allah yang pertama. Jesus first. Lalu kemudian the other second. And you the last. Orang lain yang berikutnya, lalu kita yang terakhir. Inilah persahabatan sejati. Menjadikan Tuhan yang pertama, sahabat kita bang, berikutnya, dan kita yang terakhir. Karena memang segala sesuatu yang ada pada kita, termasuk tetapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, boleh saja sahabat seperti Jonathan jarang kita temui pada zaman ini. Apalagi setelah manusia makin lama makin buruk secara akhlak. Bahkan banyak sekali teman atau pagar makan tanaman. Ya. Tetapi walaupun demikian, kita bersyukur karena kita mempunyai sahabat sejati. Dan Yesus adalah sahabat sejati kita. Malam-malam sebelumnya kita sudah mendengar bagaimana komitmen Yesus sebagai sahabat sejati kita. Bahkan rela memberikan hidupnya kepada kita. Dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan ini hanya Yesus yang sanggup lakukan. Yang walaupun pada prakteknya, kalau kita lihat sekarang ini, para nurse, para perawat, dokter, ya, boleh kita katakan mereka harus mempertaruhkan nyawanya untuk bisa melayani para pasien COVID-19. Tentu karena Yesus telah terlebih dahulu memberikan nyawanya untuk mereka, termasuk untuk kita. Jadi sebenarnya roh pelayanan yang kita miliki, roh pelayanan yang dimiliki oleh dokter, oleh perawat, ya, oleh siapa saja, sebenarnya itu oleh karena Yesus sudah terlebih dahulu memberikan nyawanya untuk kita. Sehingga kita bisa melakukan hal yang sama. Dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 15. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Yesus mengakui kita semua adalah sahabatnya. Bahkan segala sesuatu yang dia telah dengarkan dari Bapa diberikan kepada kita melalui firman-Nya. Di dalam Alkitab, Yesus berbicara kepada kita panjang lebar mengenai Bapaknya. Bahkan tidak ada yang disembunyikan dari kita. Dia beritahukan dengan begitu gamblang karena kita adalah sahabatnya. Dia tidak mau kita binasa. Bahkan sebenarnya sebagai orang Kristen, ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, ya, kalau kita membaca nubuatan, yang walaupun nubuatan mengatakan bahwa kita masih berada di tepi masa kesukaran itu, tetapi ini mempersiapkan kita untuk lebih siap dalam menghadapi situasi sulit pada saat ini. Dengan bergantung sepenuhnya kepada sahabat sejati kita, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus berkata di dalam Yohanes 15:14, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabatku jika engkau mau melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini yang disebut dengan sahabat sejati. Karena sahabat sejati seharusnya adalah hubungan timbal balik.
bukan hanya sebelah pihak. Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, bahkan memberikan nyawanya. Dia menjadikan kita sahabat. Dan kita sebagai sahabatnya harus mempunyai komitmen yang sama dengan dia. Dan dikatakan kita adalah sahabatnya jikalau kita berbuat apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, menuruti perintahnya. Dan secara gamblang, secara sederhana, dan ini sangat applicable, sangat bisa diaplikasikan dengan situasi kita pada zaman sekarang ini. Sebagai sahabat sejati, apa yang kita lakukan kepada Yesus Kristus? Di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40, saya akan bacakan ayat yang dikatakan demikian. Sebab ketika aku lapar, kata Yesus sebagai sahabat kita, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ini kata Yesus sebagai sahabat kita. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Mungkin kita bertanya, Tuhan, kami ini sahabat sejatimu. Tapi kapan kami lihat engkau tidak makan? Kapan kami lihat engkau kehausan? Kapan kami lihat engkau tidak mempunyai apa? Tumpangan atau tidak punya pakaian? Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, ketika kita bertanya bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian, Tuhan berkata, aku berkata kepadamu dalam ayat 40, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan inilah yang kita lakukan pada saat ini. Saudara-saudara, saya sangat bersyukur kepada anggota gereja Mahasiswa ke-7 Jemaat Ratna yang begitu peduli kepada sahabat-sahabat, bukan hanya teman-teman yang ada di anggota jemaat, tetapi juga non-Advent dengan peduli kasih yang berkesinambungan. Dan saya melihat ada begitu banyak juga di jemaat Pak Julius Kojo yang sudah melakukannya. Bahkan ada banyak bukan hanya orang Advent ya yang diberikan bantuan atau peduli kepada orang Advent saja, tetapi yang non Advent pun sudah dilakukan baik jemaat Ratna, Kojo maupun Pak Jo. Inilah yang dimaksud dengan komitmen kepada sahabat-sahabat. Karena sahabat sejati adalah kita peduli ketika mereka membutuhkan kita. Ya, sama seperti yang Yesus katakan tadi. Ketika kita melakukannya, kita sedang melakukannya untuk Yesus. Karena sahabat sejati kita adalah Yesus Kristus sendiri. Coba kita tanyakan sebelum kita berdoa. Persahabatan Jonathan dan Daud memiliki suatu kualitas rohani yang mendalam, yang jarang ditemui lagi. Tetapi saudara-saudara, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, tidak mustahil kita bisa melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Jonathan. Persahabatan mereka didasarkan atas satu perjanjian suci untuk saling mendukung secara rohani dan saling memberikan komitmen. Kita mengakui sahabat sejati kita adalah Yesus. Dan itu semua dipatenkan ya dalam satu ikatan perjanjian yang suci dengan Yesus. Bahkan ayat tadi katakan, kamu akan menjadi sahabatku kalau engkau menuruti perintahku. Dan kita semua mengaku bahwa kita adalah sahabat Yesus. Apakah Anda mempunyai sahabat rohani? Apakah Anda seorang sahabat rohani kepada seseorang? Saudara-saudara, boleh saja mungkin di antara kita ada yang membutuhkan dukungan kita. Jadilah sahabat rohani. Mungkin selama ini hanya ada beberapa orang yang kita WA, mungkin hanya setiap hari Sabat, hanya say hello atau hanya katakan selamat Sabat. Tetapi kalau kita melihat saat ini, ya bahkan keluarga-keluarga jauh atau sahabat-sahabat yang mungkin yang jarang ketemu sama kita atau teman-teman alumni kita, ya yang tadinya mungkin hanya sekedar say hello selamat Sabat, sekarang kita banyak berkomunikasi. Bahkan saya melihat ada begitu banyak kelompok-kelompok sahabat-sahabat, bukan hanya sahabat satu kampung, satu gereja, buat Zoom juga. Bahkan kami pun dengan teman-teman satu sekolah, ya buat juga Zoom untuk ketemu, ya.
Ada banyak juga yang rindu untuk bertemu, saling menguatkan satu sama lain. Karena sebagai makhluk sosial kita membutuhkan seseorang untuk memberikan kekuatan kepada kita. Khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Tanyakan dalam hati, apakah Anda memiliki sahabat rohani? Apakah Anda menjadi sahabat rohani kepada seseorang? Mengapa Anda tidak memilih untuk memberikan komitmen untuk perkembangan kerohanian sahabat-sahabat Anda? Dengan menyingkirkan keinginan dan kesenangan pribadi. Dan memberikan waktu dan kasih untuk mendukung sahabat-sahabat Anda dalam berjalan bersama Yesus. Saudara-saudara, saya mau katakan, saya beberapa saat yang lalu, ketika saya buka Facebook, saya jarang buka Facebook. Tapi ketika saya buka Facebook, saya melihat sebuah status dari seorang ibu. Dan ketika saya lihat namanya, saya teringat. Ibu ini adalah teman satu gereja saya di perluasan Pematang Siantar. Dan yang membuat saya kaget adalah statusnya ditulis dalam bahasa Palembang, saudara-saudara. Lalu saya bertanya, saya katakan, itu ada di Palembang ya? Saya bilang. Saya messenger. Dan dia jawab, ya, saya ada di Palembang. Di murah apa namanya? Saya lupa namanya. Agak jauh dari Palembang ini. Lalu saya katakan, bolehkah kita ketemu nanti setelah habis COVID-19? Saya bingung juga, karena saya tidak pernah ketemu dengan dia di Advent. Di gereja, baik di Rahna, Pak Jatuh Skojo, karena saya tahu dia adalah orang Advent. Tapi saya tidak tahu suaminya Advent atau tidak. Tapi yang pasti selama di Palembang saya sebenarnya tidak pernah ketemu sama dia. Dan saya berkomitmen untuk mencari dia. Ya. Saudara-saudara, kita perlu mendukung sahabat-sahabat kita untuk dapat berjalan bersama dengan Yesus. Khususnya pada peristiwa COVID-19 pada saat ini. Dan yang kemudian, tanyakan dalam hati. Apakah Anda sudah memiliki sahabat rohani pada saat ini? Kalau belum, mulai. Ya, supaya kita bisa bawa ke mereka dalam doa. Dengan demikian, melalui ayat pengantar doa ini, ketika kita berdoa, coba kita ingat-ingat kembali. Siapa-siapa sahabat yang mungkin selama ini kita lupakan, atau kira-kira siapa-siapa sahabat yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kita, paling tidak, kalau nggak bisa ketemu secara fisik, kita doakan dia. Lalu kemudian kita berharap setelah selesai COVID-19 nanti kita temui dia secara fisik. Lalu kita bawa dia datang kepada Yesus Kristus. Dan selain itu, kita juga semakin mempererat hubungan kita dengan sahabat sejati kita, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih atas firman pengantar doa yang dibawakan oleh Pendeta Espardede. Selanjutnya kita akan berdoa yang akan didoakan oleh Bapak T. Tambunan, Ibu M. Panjaitan, dan Saudari Sonti Situmorang. Namun sebelumnya untuk pokok-pokok doanya sudah di-share di WA Jemaat. Mungkin dari Jemaat apakah ada pokok doa yang ingin ditambahkan? Baiklah, kalau tidak ada, mari kita berdoa yang dipimpin oleh pendoa pertama, Bapak T. Tambunan. Ya. Kita doakan Ibu Marlisa selain daripada kesehatannya, hari ini berulang tahun. Oh iya. Ibu Marlisa yang hari ini berulang tahun akan didoakan oleh Bapak T. Tambunan. Baiklah, apa ada lagi? Kalau tidak ada lagi, mari kita berdoa dan bertelut dipimpin oleh Bapak T. Tambunan. Kepada Pak Tambunan, apa bisa dengar suara saya? Untuk Pak Tambunan tadi ditambahkan selain pokok doa ditambahkan Ibu Marlisa yang hari ini berulang tahun. Ya.
Baik, sekiranya sudah tidak ada tambahan lagi, mari masing-masing kita boleh mengambil posisi untuk kita memulaikan doa kita pada kesempatan malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kemuliaan surga, pada kesempatan malam hari ini, kami datang kembali kepadamu, mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kesempatan bagi kami telah memulaikan dan menerima berkat melalui kesaksian, demikian juga berkat firman Tuhan bagi masing-masing kami yang telah mendengarkan. Saatnya pada saat ini Bapa, kami ingin melayangkan doa permohonan kami. Sebagaimana uraian firman Tuhan, komitmen kepada sahabat-sahabat, komitmen untuk melanjutkan keselamatan. Bapa, ingatkan bagi masing-masing kami, agar kami pun boleh menjadi pengaruh kepada orang-orang di sekitar kehidupan kami, boleh jadi itu keluarga, boleh jadi itu rekan kerja, atau bahkan tetangga sekalipun. Bapa, berikan kepada kami kuasa, berikan kepada kami satu semangat untuk boleh menjadi saluran menyatakan iman kami kepada mereka. Kami ingin berbagi tentang apa yang telah kami lakukan bersama denganmu di waktu yang lalu. Biarlah pengalaman iman ini bagi kami masing-masing juga menjadi pengalaman bagi orang-orang di sekitar kehidupan kami, khususnya mereka yang belum mengenal Engkau, mereka yang sempat hilang, namun mereka melalui peran kami boleh segera untuk pulang bersama-sama dengan jemaat yang Kau kasihi di Palembang ini. Bapa, kami berdoa selanjutnya dengan apa yang telah Kau berikan kepada kami masing-masing. Berikan kepada kami pengertian untuk menyelami perkara-perkara-Mu, sehingga bukan hanya meminta kecurahan Roh Kudus, namun kami juga dimampukan untuk menerimanya itu, karena ini perkara yang besar bagi kami. Sebagaimana kami telah bacakan itu, ketahui itu dari pengalaman yang tertulis dalam Alkitab-Mu di awal mula kekristenan. Ya Bapa, sampai hari ini, bahkan untuk waktu yang tidak kami mengerti, kami tetap diperhadapkan kepada wabah pandemi COVID-19. Kami boleh jadi terbatas untuk menyelami artinya ini bagi diri kami. Kami boleh jadi tetap memiliki satu kekhawatiran akan kesehatan dan kehidupan kami. Namun dengan demikian Bapa, sebagaimana Engkau berjalan senantiasa bersama dengan kami, berikan kepada kami semangat, berikan kepada kami kekuatan, yakinkan kami Bapa, bahwa pertolongan-Mu, bahwa kasih-Mu melebihi kekhawatiran bahkan ketakutan kami terhadap wabah ini. Bapa, Engkau yang adalah sumber kehidupan kami. Berikan kepada kami hati untuk mampu melihat bahwa sesungguhnya
Engkau lebih besar daripada segala sesuatunya. Kami berdoa Bapa untuk beberapa rekan keluarga kami, saudara-saudara kami yang sampai saat ini membutuhkan tangan pengasihan-Mu Bapa untuk pemulihan dari sakit penyakit yang dialami sampai pada kesempatan malam hari ini. Kami berdoa untuk Bapak Daniel Saputra. Kami berdoa untuk Ibu Meina Fernandes. Demikian juga Bapak Pendeta Asep Supriyatna, Ibu Esther Pasaribu, Ibu Mimi, Bapak Wilson Pakpahan, Saudara Syuchen, dan Denis Tilon. Pemulihan yang mereka harapkan, kami rindukan adalah benar-benar pulih sebagaimana dahulu mereka leluasa secara fisik terlebih pikiran. Mereka boleh beraktivitas dengan sangat leluasa tanpa ada satu penghalang yang membatasi semangat mereka. Bahkan kami pun berdoa Bapa kepada saudari-saudari kami yang memang saat ini masih perlu mendapatkan perawatan tenaga medis secara khusus untuk dampak dari wabah COVID-19. Ibu Deborah Penggabean, Dr. Richard Lumban-Gaun bersama dengan istri, atau barangkali Bapak ada nama-nama lain yang kami belum sebutkan. Bapak, mereka sedang mengalami ini dan mereka membutuhkan jamahan-Mu secara langsung untuk boleh mendapatkan kekuatan yang daripada-Mu. Secara khusus bahkan kami berdoa malam hari ini Bapak kepada Ibu Marlisa. Bukan hanya pemulihan, namun hari ini kami semua mengucapkan syukur untuk pengalaman yang beberapa waktu lalu telah dibagikan. Bahkan hari jadi yang ditambahkan pun menjadi hari yang sangat istimewa baginya. Kami satu hati Bapak masih berdoa dan memohonkan kepada Ibu ini, biarlah kiranya Bapa, sebagaimana kasih-Mu terjadi di waktu yang lalu, kasih-Mu juga akan menjadi sesuatu yang berarti bahkan untuk perjalanannya di waktu-waktu yang akan datang. Bapa, tetaplah mendengarkan doa permohonan kami, sementara saudara-saudara kami akan melanjutkannya. Ya Allah Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau selalu hadir di acara 100 hari berdoa ini. Untuk menyambung doa hamba-Mu Bapak T. Tambunan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk KKR yang dirancanakan di Rift Valley yang di Kenya, yang merupakan wilayah yang belum dimasuki oleh gereja. Kami memohon ya Tuhan, biarlah Tuhan menggerakkan hati orang-orang yang ada di sana. Dengan adanya KKR ini, banyak jiwa-jiwa yang mendengarkan kebenaran-Mu, sehingga mereka pun akan menyerahkan diri untuk dibaptis. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tenaga medis di seluruh rumah sakit, biarlah Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Berikan imun tubuh yang kuat sehingga tenaga medis yang ada di sana Tuhan, di rumah sakit dapat bekerja dengan baik, terutama para medis yang bekerja di rumah sakit Advent yang ada di Indonesia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang jauh dari orang tua yang masih tetap bekerja di perantauan, maupun anak kami yang sedang berkuliah. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, jauhkan mereka dari COVID-19 ini.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk umat-umat Tuhan di masa sulit ini, biarlah kami bijak untuk mengatur keuangan kami, dan kami pun tidak berkekurangan di masa sulit ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap orang tua agar dengan bijaksana mengisi waktu untuk anak-anak kami yang sudah lama diisolasi di rumah. Berikan kesabaran kepada mereka, biarlah anak-anak yang Engkau titipkan kepada kami, anak-anak yang penurut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Inilah doa kami, dengarkanlah ya Tuhan. Kami persembahkan kehadirat-Mu melalui anak-Mu Yesus Juru Selamat kami. Doa ini akan disambung oleh Saudari Sonti Situmorang. Menyambung doa hamba-hamba-Mu Tuhan, pada malam hari ini juga kami berdoa untuk pusat komunitas yang akan dibuka oleh Gereja Masih Advent hari ke-7 di Phoenix Beacon Light, di mana Tuhan mereka berencana untuk dapat melayani komunitas mereka, dan Tuhan membantu Bapak dalam rencana mereka ini dalam menyelesaikan persiapan-persiapannya agar semua rencana ini dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan gereja dan lingkungan gereja agar terhindar dari niat-niat orang jahat Bapa. Tuhan kirimkan malaikat-Mu Bapa untuk menjaga gereja ini, menjaga rumah Tuhan ini Tuhan, supaya tidak ada niat-niat orang jahat untuk mengganggunya Bapa. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sudah lanjut usia, yang rentan terkena virus corona ini Bapa. Tuhan berikan mereka kesehatan Bapa, Tuhan lindungi mereka agar mereka dapat sehat supaya mereka terhindar dari wabah virus corona ini Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk anggota gereja kami Tuhan, jemaat-jemaat, anggota jemaat yang tidak bisa bergabung di Zoom ini karena mungkin banyak kendala Bapa. Tuhan berkati mereka Bapa dalam menyelesaikan permasalahan mereka Bapa. Kami rindu untuk bersama umat-umat-Mu untuk dapat mendengarkan, untuk dapat berdoa bersama-sama memuji muliakan nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk saudari kami Aneta Segala, di mana saudara kami ini bekerja sebagai perawat di bagian rujukan COVID. Kami tahu Bapak, saudari kami ini memiliki resiko yang tinggi untuk terkena COVID-19 ini Bapak. Tuhan berkati dia, Tuhan berikan ilmu yang baik, Tuhan berikan kesehatan kepadanya, supaya dia dapat melayani pasien-pasien dengan baik Bapak. Kami percaya Engkau mendengar dan jawab doa kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, kehendak menjadi atas kami, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menutup acara perbaktian kita, mari kita sama-sama bangkit berdiri bernyanyi dari lagu penutup, lagu Sio nomor 393 yang dibawakan oleh keluarga Bapak Pendeta B. Situmorang dan nanti dilanjutkan oleh doa penutup oleh Ibu L. Situmorang. Ayo. Dua, tiga. Aku ada sahabat terindah bagiku, teman yang setia amat, yang kasihnya sungguh. Ia tak akan tinggalkan asal aku setia. Aku hendak ke surga serta Tuhan. Acap kali ku jatuh sebab aku lemah, tapi Tuhan kuatkan aku, ku pasrah padanya. Dengan penuh kasih sayang aku dipimpinnya. Aku hendak berjalan, ku
dan susahku, ku ceritakan segala duka dan kesukaanku. Padaku ia berkata, tekun dan berserah. Aku hendak bercakap serta Tuhan. Tuhan tahu aku rindu mencari yang sesat. Disuruhnya pergi, aku bawa kabar selamat. Disuruhnya menyatakan rahmat dan kasih-Nya. Aku hendak bekerja serta Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Sungguh Tuhan, kami umat-umat-Mu terberkati pada malam hari yang indah ini, distrik Palembang bersama-sama dengan tamu-tamu kami yang sudah bergabung pada malam hari ini dalam 100 hari berdoa. Kami sudah tiba Tuhan di hari yang ke-53. Ya Tuhan Allah kami, para hamba-hamba Tuhan sudah menyapa kami melalui kesaksian yang sudah dibawakan oleh Ibu Siaan. Tuhan Bapa di sorga, kiranya Tuhan memberkati Ibu Suryanti di dalam pekerjaannya di rumah sakit. Bapa, berikan kekuatan, berikan kesehatan yang prima kepada beliau, sehingga dia Tuhan dapat melayani para pasien yang berobat di dalam rumah sakit ini. Hamba-Mu juga Tuhan sudah menyapa kami melalui firman Tuhan yang sudah dibawakan Bapak Pendeta Pardede. Tuhan Allah kami, biarlah kami mempunyai komitmen, kami menjadi seorang sahabat rohani bagi sesama kami. Dan kami juga Tuhan mempunyai komitmen di dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah sahabat sejati di dunia ini, di dalam kehidupan kami. Kami Tuhan, biarlah menyerahkan hidup dan jiwa raga kami ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Ya Allah kami, diberkatilah semua para hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani kami. Dan doa-doa yang sudah dipersembahkan ke hadirat-Mu Tuhan, kiranya Engkau menyandangkan telinga-Mu dan mendengarkan doa-doa kami yang sudah dipersembahkan ke hadirat Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, pada malam hari ini kami akan berpisah melalui aplikasi Zoom. Biarlah Tuhan memberkati kami, sementara kami malam ini beristirahat, kami akan tidur, biarlah malaikat Tuhan yang menjaga kami, sehingga besok pagi Tuhan kami dapat bangun semuanya. Kami selalu bersyukur, menaikkan hormat, puji-pujian dan syukur kami ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Serta ampuni kami Tuhan dari salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Terima kasih untuk semua anggota jemaat yang telah hadir pada malam ini. Acara perbaktian 100 hari berdoa kita telah selesai. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Pendeta Desi Marmata. Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, dan juga keluarga yang sudah melayani di ibadah 100 hari berdoa pada malam hari ini di hari yang ke-53. Dan besok malam kita akan lanjutkan ibadah 100 hari berdoa
di hari yang ke-54. Kita punya seperti ini. Iya. Kedengaran tidak suara saya, Bapak Ibu? Oh, sudah. Terdengar, Pendeta. Baik, kebetulan ada masalah di alat yang kami gunakan. Baik, untuk yang ambil bagian untuk besok malam di hari yang ke-54 adalah sebagai berikut. Protokol Saudari Aprida Nenggolan, lagu buka lagu Sion nomor 338, keluarga Bapak T. Sihombing. Doa buka Bapak R. Siregar, kesaksian Ibu R. Simarmata. Lagu pujian keluarga Ibu R. Sirait. Firman penghantar doa Pendeta D. Simarmata, materi dari fokus doa. Kemudian untuk pendoa pertama Bapak Boy Makadada. Pendoa yang kedua Ibu Elwijaya. Pendoa yang ketiga Saudari Mawar Siaan. Lagu penutup lagu Sion nomor 491 keluarga Bapak T. Tambunan. Dan doa penutup Bapak Eum Manawan. Besok sini aja deh. Kita yang akan melayani kita di acara 100 hari berdoa untuk besok malam. Kalau ada pengumuman tambahan dari Pendeta Simbolon ataupun jemaat, kami persilahkan. Untuk sementara tidak ada pengumuman. Terima kasih. Baik, dari jemaat ada pengumuman? Baik, kalau tidak ada, kami menyampaikan terima kasih dan selamat malam untuk keluarga Bapak Pangemanan yang sudah bergabung dengan umat Tuhan di Kota Palembang. Tuhan memberkati keluarga. Demikian juga keluarga Bapak Hasim Biring dari Pematang Siantar yang setia bergabung di acara 100 hari berdoa dengan umat Tuhan di Kota Palembang. Terima kasih, Tuhan berkati keluarga. Selamat malam, Tuhan berkati. Pendeta. Pendeta. Ya. Saya ucapkan terima kasih dengan semua doanya yang dikirimkan ke saya pada hari ini, teristimewa dengan Michael Manawan. Dia secara khusus mendoakan saya sangat terharu sekali. Jadi saya bilang ke dia, walaupun saya sendiri seperti tadi khotbah Bapak Perdede, tapi saya merasa bahwa banyak orang mengelilingi saya. Banyak orang yang mengasihi saya dan mendoakan saya. Puji Tuhan, saya ucapkan sekali lagi, terima kasih untuk semua saudara-saudaraku dan hamba Tuhan. Amin. Amin. Baik, sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Pendeta. Ya. Halo, Pendeta. Ya, silakan. Saya lihat waktu lagu tutup dan doa tutup
itu satu keluarga. Jadi kelihatannya pergantiannya itu lebih bagus kelihatannya kan. Jadi saya usul lagu buka doa buka dan lagu tutup doa tutup itu dari satu keluarga sehingga nggak repot pindah-pindah. Bagaimana? Baik, terima kasih. Untuk berikutnya kita akan buat Om supaya lebih bagus. Iya. Usul saja pendeta. Kelihatannya bagus tadi keluarga Semarang kan. Habis lagu tutup, doa tutup langsung nggak pindah-pindah dia. Baik, kalau itu untuk kebaikan demi pelayanan yang lebih bagus kita lakukan Om. Baik, sampai di sini pertemuan ibadah kita malam hari ini. Kami ucapkan selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati.